Halo everyone, jadi hari ini itu kita ada studi kunjungan atau studi visit ke kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pagi. Selamat datang di kantor BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, kita akan memulai acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Pertama-tama yang terhormat Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Matamira BKW. Yang terhormat Pranata Komputer Ahli Media, Ibu Tio Farida Burtong. Dan yang kami kasihi adik-adik dari SMA Negeri 5 Kota Kupang. Hari ini kita akan melakukan kegiatan edukasi statistik. Kita akan belajar apa itu statistik dan sedikit pengenalan terkait kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan di kantor Badan Pusat Statistik. Namun sebelum itu, marilah kita pertama-tama mendengarkan sambutan dari Kepala BPS Provinsi NTT, Ibu Mira. Ibu Mira, dipersilakan. Jadi harus diterima, berikan jawaban yang sesuai dengan kondisi apa adanya. Tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh kurang. Biasa kan kalau nyok-nyok kalau mau pasnya di depan nona-nona kan kasih tambah-tambah supaya kelihatan wow gitu kan. Nah kalau data BPS ya begitu, jawab apa adanya ya adik-adik ya, jangan lupa itu ya. Nah jadi sekali lagi mulailah menggunakan data di dalam apapun yang adik-adik lakukan, keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan data. Di sini ada yang suka terlambat, ada tidak? Kalau misalnya ada yang suka terlambat, harus cari tahu kenapa terlambat. Oh, karena rumah dari Lilipa jadi tiap pagi macet. Betul tidak? Betul. Kalau terlambat artinya, jadi kita sudah tahu oh dia macet dari jam 7 kurang sampai jam sekian. Nah kalau supaya jangan macet, sebelum jam itu berangkatnya. Nah itu keputusan berdasarkan data. Jadi kita akan lebih dipermudah kalau menggunakan data di dalam pengambilan keputusan, di dalam menentukan pilihan-pilihan kehidupan. Nanti mau kuliah di mana ya? Kalau mau kuliah, pilihnya saya sukanya apa? Terus jurusan itu ada di sekolah di mana? Di Kupang ada atau tidak? Atau di luar Kupang? Kalau di luar Kupang kira-kira orang tua bisa tidak membiayai, misalnya contohnya, atau orang tua di mana saja bisa. Berarti pilihannya banyak lagi. Saya mampu tidak nanti, misalnya seperti itu. Jadi segala sesuatu mari kita pertimbangkan data-data yang ada untuk kita gunakan sebagai dasar mengambil keputusan. Dan ketika adik-adik sudah terbiasa, nanti kalau sudah jadi presiden, jadi Bapak Ibu Menteri, Bapak Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota sudah terbiasa dengan pengambilan keputusan yang berdasarkan data. Baik, adik-adik sekalian, Pak Guru mungkin itu katanya kalau tak kenal Makan saya. nah kenal. Nah, kita BPS
Tadi sudah dijelaskan ya oleh Ibu Mira. Lembaga pemerintah dan kementerian ya. Jadi bertanggung jawabnya langsung kepada Presiden. Jadi kerjaannya BPS itu menyelenggarakan sensus atau survei-survei yang berskala nasional. Nah, tadi juga sudah dijelaskan. Jadi BPS itu ada di pusat, yaitu tempatnya di Jakarta, di Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Lalu di tingkat provinsi, di semua provinsi ada. Sama di NTT juga ada, ya, di BPS Provinsi NTT. Biasanya kantornya itu di ibu kota provinsi. Lalu yang terakhir yang luar biasa. Nah, luar biasanya apa? Kita lihat. Mumpung adik-adik semua sudah ada di kantor statistik, nah hari ini kita akan sedikit belajar tentang apa itu statistik. Sedikit saja. Jadi kalau adik-adik ingin tahu lebih banyak, boleh nanti kuliah di jurusan statistik. Tadi kan Ibu Putri sudah jelaskan toh, kalau di BPS sendiri pun kita punya kampus namanya Polstatistis, kampus gratis ada di Jakarta. Ini kalau yang berminat bisa tanya kakak yang ganteng, kakak Lina, kakak yang ganteng, kakak Anto, itu statistis semua. Jadi saya tanya tips dan trik dari kakak Lina dan kakak Anto, gratis. Nah, seperti yang tadi Ibu Bapak juga sudah bilang, hari ini kita akan belajar tentang regresi dan korelasi. Tapi mungkin yang kakak ajar hari ini tidak akan sesusah yang Pak Herdi biasa aja. Jadi yang gampang-gampang saya. Dan juga hari ini nanti saya akan memperagakan cara menghitungnya, baik secara manual maupun menggunakan aplikasi. Jadi kan kita sudah hidup di tahun 2023, semua sudah pakai HP, pakai komputer, pakai aplikasi. Tidak ada lagi orang yang pakai kalkulator. Jadi dalam perhitungan statistik pun kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan. Nah, kita mulai dulu dari pengertian statistik. Kita mau ke siapa ya? Yang paling ganteng ini kayaknya Rifki kalau kamu ditanya, menurut Rifki statistik itu apa? Data. Kalau menurut Rifki statistik itu data. Selanjutnya yang paling cantik, kita ke Nanda. Menurut Nanda, statistik itu apa? Tadi kan Rifki bilang data. Kalau menurut Nanda, statistik itu apa? Saya apa salah? Ayo Nanda. Ada yang bisa bantu Nanda kok? Apa? Nah, Cantika. Apa Cantika? Statistik adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai dari pengumpulan, rincian, analisis sampai terbentuk suatu kesimpulan. Ini X, di sini Y. Jika nilai X semakin besar, maka nilai Y pun semakin besar. Itu dinamakan hubungan korelasi yang positif. Makanya grafiknya itu seperti ini. Disebut positif hubungannya. Contoh kasusnya adalah hubungan antara banyaknya uang saku dengan pengeluaran untuk jajan. Nah, misalnya, adik nama siapa? Dela. Dela uang jajan berapa? 25.000. Kalau dia jajan 25.000, dia belanja mungkin 24.000. Nah kalau Satria uang jajan berapa? Dia pikir 100.000. 400.000. Berarti belanjanya lebih banyak lagi, 390.000 mungkin. Nah itu yang disebut dengan hubungan yang positif. Jadi semakin banyak uang jajan yang dimiliki, makin semakin banyak pula pengeluaran. Makanya disebut positif hubungannya. Karena uang jajan semakin besar, nilai X semakin besar,
pengeluarannya pun semakin besar di suku Y. Nilai korelasi ada juga yang negatif, bentuknya seperti ini, di mana semakin besar nilai X, nilai Y-nya semakin kecil. Contoh hubungan yang negatif yaitu hubungan antara banyaknya latihan dengan jumlah kesalahan yang dilakukan dalam ujian. Misal, Adik Jual nih biasa latihan 10 kali. Nah, Adik Kenneth biasa latihan 5 kali. Nah, kalau Adik Jual latihan 10 kali, Adik Jual nilai ujian tuh 80. Sementara kalau Kenneth hanya latihan 5 kali, maka nilainya pun 50. Jadi semakin banyak latihan, semakin rendah kesalahannya. Bisa? Jadi ini kan jumlah latihan, ini jumlah kesalahan. Jadi semakin banyak jumlah kesalahannya, semakin sedikit. Itu adalah hubungan yang negatif. Sedangkan ada pula yang disebut dengan tidak ada korelasi, tidak ada hubungan. Contoh, hubungan antara konsumsi makan dengan tinggi gedung sekolah. Kan tidak ada hubungan. Gerald mau makan 2 piring dengan kantor BPS yang tinggi, ya kan? Tidak ada hubungan kan? Sebelumnya, oke. Kayaknya susah sekali menghitung sendiri pakai tangan, pakai otak, pakai kalkulator. Kita coba saja ya di komputer ya. Oke, kami kalau SPSS tuh. Nah, hari ini kita akan coba simulasi dari yang paling gampang dulu. Kita pakai Excel, terus kita pakai aplikasi yang namanya SPSS, dan ada juga aplikasi yang namanya Stata. Kita dari Excel dulu. Nah, kami tolong diperbesar bisa? Oke, ini sebelumnya saya sudah entry ya. Saya sudah entry nilai X sama nilai Y-nya. Caranya tinggal ke data, klik data. Ini ada pilihan data analisis. Klik saja data analisis. Ya, kita pilih pilihan regression. Oke. Nah, ini kan di sini dia minta input Y range. Jadi dia minta input nilai Y. Tinggal Kakak Aminah tinggal blok saja nilai Y sampai 90. ya. Sekarang kita lanjut ke input X range. Kita ke blok nilai X. Nah, tinggal klik OK deh. Aminah langsung enter Pak. Oke, nah ini output regresi. Simsalabim langsung jadi. Sudah lihat. Nah, yang tadi A, B-nya tuh di mana ini? Coba Aminah kasih besar. 5,2 yang tadi tuh, Dak. Nah, tadi kan adik-adik ingat persamaannya Y sama dengan 20,4 ditambah 5,2X, di mana A-nya adalah 20,4, B-nya 5,2. Nah, ini dengan beberapa klik menggunakan Excel langsung dapat persamaan regresi di sini. Kalau adik-adik ini tahu ini angka-angka yang lainnya apa, belajar statistik kuliah nanti. Oke? Jangan tanya sekarang. Kakak bisa jawab soalnya. Oke, bisa? Excel bisa? Oke, kami close. Kita pindah ke SPSS. Jadi ada satu aplikasi statistik namanya SPSS. Ini biasa kalau adik-adik yang kuliah di statistik pasti tahu ini, karena akan selalu menggunakan aplikasi ini. Ini namanya IBM SPSS. Kalau tertarik mungkin bisa. Oke, Kamina, kita ke layar kembali. Nah, di sini juga karena bisa entry datanya. Ini entry biasa sama kayak entry di Excel. Tinggal ketik 7, ketik 6, 4, bisa Nah, ini sudah ada nilai Y dan sudah ada nilai X-nya. Kamina, kita ke analyze. Nah, Regresi. SPSS ini hanya ada bahasa Inggris sama kayak Excel juga. Jadi selain belajar matematika, adik-adik juga harus belajar bahasa Inggris ya. Kita ke pilihan
regression. Ya, kita ke linear. Karena ini regresi linear. Klik linear Kak Minan. Oke, masih ingat tadi dependen itu variabel apa? X atau Y? Y. Apa? Y. Yakin? Yakin. Ya. Tuh. Y. Klik dependen. X kita masukkan ke independen. Klik. Tinggal oke Saka. Oke. Nah, langsung muncul simsalabim, kita lihat di bawah. Ya, Ini itu. hasilnya. Lihat nih. Di sini A 20,4, B-nya 5,2. Sama persis hasilnya. Sudah. Gampang kan? Gampang. Susah apa? Gampang kan? Hafal rumus, kita hafal rumus susah. Kita contoh yang lain Kak Minan. Kita ke aplikasi satu lagi namanya Stata. Tata. Nah, Kak Minan klik. Nah, jadi ini ada lagi satu aplikasi namanya Stata. Dia itu mirip dengan SPSS, tapi dibentuk oleh orang yang berbeda lah. Tapi intinya sama, dia bisa digunakan untuk perhitungan statistik. Kalau SPSS tadi, adik-adik tinggal klik-klik muncul. Stata itu lebih terkenal karena kita harus ketik kodenya, sintaksnya. Jadi sedikit lebih, ya tidak bisa dibilang susah juga, tapi sedikit lebih ribet Oke, Kak Minan kembali ke layarnya. Minimize. Oke. Kak Minan tolong ketik regress. Oh, di situ. Yang belum siapa? Ada yang belum? Sudah. Mau pinjam HP? Ada paket kemarin. Ada. Lagi satu orang. Mana? Orang satu orang siapa? Satria. Satria, ini namanya. Bisa? Belum tuh. Ini games ini faktor Kak, kecepatan. kodenya. Oke, 138 Evan. Di sini Cantiknya menyusul. Cakar, ayo. Kita. jauh cepat salah tidak terpoin Rino, Rino Putra. cepat terpoin tapi tidak sebanyak yang lebih cepat. Oke, sudah 18 orang ya. Sudah. Soalnya. Jadi pertanyaannya teman-teman lihat saja pertanyaannya di HP masing-masing. Baca dengan teliti, jawab dengan cepat dan tepat. Oke, kita mulai ya. Oke. Nomor 4 Vino, nomor 2 Nah, start ya. Evan masih unggul ya. Benedictus melompat. Wis Evan turun deh. Vino pemimpin. Bisa. Linda, tepuk tangan buat Linda. Benar-benar hebat nih. Jadi ini mereka bertiga dipilih karena selain benar, tapi juga paling cepat. Nih, akan dikasih hadiah oleh Ibu. Ombak mencari bibir pantai, bicara di karang peta gae.
bilang Tony karakter mereka tahu kalau